Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi, NIM 19110011, Prodi S1 Farmasi, Universitas Kadir Bangsa Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Apa itu stabilitas obat? Stabilitas obat. Yang pertama, tujuan menjelaskan tentang pentingnya uji stabilitas suatu zat dan sediaan farmasi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pendahuluan. 1. Stabilitas adalah simbol kualitas yang penting untuk suatu produk obat. 2. Stabilitas obat, kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama yang dimiliki pada saat dibuat, atau identitas, kekuatan, kualitas, kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan sel B. Ketiga, expiration date, waktu yang tertara pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Keempat, selip, waktu simpan adalah periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Dan yang keempat, sediaan obat yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya. Dan ada juga jenis spesifikasi. 1. Spesifikasi reliasi adalah spesifikasi yang harus dipenuhi pada waktu pembuatan, misalnya 95-105%. Kedua, spesifikasi periksa atau spesifikasi waktu simpan atau spesifikasi umur produk adalah spesifikasi yang harus dipenuhi sepanjang waktu simpannya, misalnya 90-110%. Spesifikasi rilis dan spesifikasi waktu simpan minuman, periode waktu yang dibutuhkan suatu produk yang berada pada batas spesifikasi rilis saat membuat untuk mencapai batas spesifikasi periksa, spesifikasi rilis, spesifikasi waktu simpan. Ketiga, stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk obat atau kosmetik untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk tersebut. Hal yang tidak diinginkan atau ketidakstabilan dari produk farmasi: hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, BA berubah, hilangnya keseragaman kandungan, menurunnya status mikrobiologis, hilangnya elegansi produk dan paten ekspedisi, pembentukan asil urea yang toksis, hilangnya keendapan kemasan, menurunnya kualitas label, dan modifikasi faktor hubungan fungsional, ruang lingkup, dan alasan uji stabilitas. Ruang lingkup: bahan baku obat dan ekspisien, R dan D, formulasi bahan uji obat untuk dipasarkan, reformulasi mengatasi kesulitan pasien, produk dalam distribusi, penyimpanan produk oleh pasien, stabilitas in vivo. Alasan uji stabilitas: kepentingan pasien, reputasi produsen, mengikuti peraturan, membuat database yang penting untuk formulasi produk lain. Jenis-jenis spesifikasi:
Pertama, spesifikasi realis adalah spesifikasi yang harus dipenuhi pada waktu pembuatan, misalnya 90-105%. Kedua, spesifikasi periksa atau spesifikasi waktu simpan atau spesifikasi umur produk adalah spesifikasi yang harus dipenuhi sepanjang waktu simpannya, misalnya 90-110%. Jenis penguraian: 1 kimia, 2 fisika, 3 biologi, 4 kombinasi. Dan ini contoh kondisi iklim dunia. Elemen penting untuk program uji stabilitas yang berkualitas tinggi dan cost effective: 1. Komitmen pada kualitas, 2. Dasar teori saintifik, 3. Pengetahuan tentang peraturan dan standar farmakope, 4. Komunikasi efektif R&D, produksi QCQ, bagian keluhan dan regulasi. 5. Yang digunakan. 6. Monitoring cermat untuk. 7. Kemampuan manajer untuk mengkoordinasi dan mengoptimasi program. Dan ini ada contoh jenis stabilitas yang aman dikenal: 1. Stabilitas kimia, 2. Stabilitas fisika, 3. Stabilitas mikrobiologi, 4. Stabilitas terapi, 5. Stabilitas toksikologi. Dan contoh ini di bawah: laju reaksi, contoh orde reaksi, dan contoh satuan tetapan K pada orde reaksi, dan contoh untuk menentukan orde reaksi: metode substitusi, metode grafik, metode waktu paruh. Pertama, 1. Metode substitusi: data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dan berbagai orde reaksi. Kedua, jika menghasilkan K yang konstan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai orde tersebut. Cara kedua, metode grafik: plot data pada grafik. Untuk orde 0, konsentrasi diplot terhadap waktu linear. Orde pertama, log konsentrasi diplot terhadap waktu linear. Untuk orde kedua, 1 atau konsentrasi diplot terhadap waktu linear. Yang ketiga, metode waktu paruh: hubungan antara waktu paruh dengan seluruh konsentrasi jika seluruh reaktan sama. Dan ini rumus, di bawah ada rumusnya. Dan ada pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Pertama, kecepatan reaksi bertambah 2 atau 3 kalinya tiap kenaikan 10 derajat Celcius. Kedua, pengaruh temperatur terhadap laju dikemukakan oleh Arrhenius, yaitu bentuk logaritma log K sama dengan log A, di mana titik-titik K titik-titik konstanta laju reaksi spesifik, A titik-titik konstanta faktor frekuensi, E A titik-titik energi aktivasi, R titik-titik konstansa gas 1,987 kalori atau derajat mol, T titik-titik temperatur absolut sama K. Baiklah, selesai sudah video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila saya salah kata mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.